gitu Iya, ya. iya, iya. Terus Diturutin. enggak, rasanya capek. Riweuh ya Riweuh, namanya. iya. Terus minum air kelapa, tiap hari harus minum air Itu kelapa. yang Itu diikutin. diikutin karena emang air kelapa kan bagus Karena ya. saking frustasinya melihat Iya, kondisi istri iya ya, bingung. kasih sayang suami, Iya. malah menjerumuskan. Oh iya gitu. Katanya Ustadz yang ngomong. Iya. Silakan Ustadz. Iya Mbak Ai. Ai, ya Mbak Ai. Ai Eeng. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tema kita adalah kekuatan doa anak yatim. Memang diceritakan dalam hadis bahwa salah satu doa yang diijabah oleh Allah Ta'ala itu adalah doa anak yatim. Itu sudah betul, tidak bisa kita pungkiri. Nah, cuma karena kita ini lebih gede, lebih dewasa daripada anak yatimnya, ya. Biasanya anak yatim itu kita politisir. Ini saya cerita apa adanya, jujur aja ya Bu. Sebenarnya doa anak yatim ini memang sudah benar, insya Allah dinaskan oleh Allah Ta'ala, doanya bisa diijabah. Ini sudah nih. Akhirnya oleh kita-kita yang biasanya merasa tahu, kita ya, termasuk saya barangkali. Itu akhirnya kita itu sering mengundang anak yatim, ya Bu. Undang anak yatim, kemudian dikasih makan, pulang disanguin, betul ya? Belum pulang, dikasih amplop. Kalau orang Sunda disangu tuh nasi, dinasiin. Oh iya. Dikasih amplop, kasih uang lah ya, angpau istilahnya ya. Tapi kita yang ngundang minta didoakan, betul begitu ya? Itu yang salah sebenarnya. Kok salah sih Ustadz? Salah. Yang benar gimana ya? Yang benar itu harusnya, ya yang benar itu harusnya begini nih. Kalau kita memang ingin didoakan anak yatim, jangan seperti itu. Itu namanya mempolitisir hadis. Jadi kita sudah tahu bahwa doa anak yatim itu yang bisa diijabah oleh Allah Ta'ala. Akhirnya anak yatim kita kumpulin, naik apa nggak tahu, nanti kasih makan, kita sangguin suruh doa untuk kita, untuk kesuksesan kita. Kalau untuk ini ya biar jabatannya tetap langgeng aja. Biar usahanya Biar lancar. usahanya lancar. Nah, bukan begitu. Walaupun lancarnya usaha itu bukan seperti itu. Itu mempolitisir anak yatim, mempolitisir hadis. Jadi intinya adalah pada waktu kita itu mau menyantuni anak yatim, ya santunilah karena Allah Ta'ala. Kasih rezeki di rumah yatim, silahkan kasih sana. Kalaupun umpamanya kakak-kakaknya tanya, ibu mau minta didoain apa? Sudah cukup, jangan minta doa ke arah sana. Karena apa? Ya, saudara kita yang yatim itu butuh bantuan dari kita. Jadi jangan kita itu ngasih rizki tapi Ada minta pamrih. balasan. Itu tidak boleh sebenarnya dari sisi syariat itu nggak boleh. Memang kalau kita memang mau sedekahnya untuk mencari ridho Allah. Itu ada dalam Quran sudah. Jadi nggak usah diganggu gugat. Nah inilah kita yang tidak paham akhirnya mempolitisir tadi. Jangan seperti itu. Kalau kita memang mau lurus jalan Allah Ta'ala ya sudah kasih aja anak yatim. Nanti sekali, 2 kali, 10 kali. 20 kali karena memang kita ikhlas, nanti ada suatu ketika kalau memang ini sudah jalannya dari Allah Ta'ala, ada anak yatim yang sering melihat kita itu memberi santunan. Nah anak yatim itu akan tanya sama kakak-kakak yang di atasnya, kak itu ibu siapa, kak itu bapak siapa. Oh itu sering ini, dia biasanya minta doa apa kak, dia jawab oleh kakak-kakaknya insya Allah ya. Dia tidak pernah minta doa, dia hanya memberi kita sedekah. Nah disitulah anak yatim itu tergerak untuk mendoakan kita. Dengan ikhlas. Dengan ikhlas. Nah itu baru nanti diijabah oleh Allah Ta'ala. Keikhlasan anak itu. Jadi bukan kita paksa untuk berdoa. Enggak. Paksa. Itu memaksa itu untuk berdoa. Sama. Ya. Nah kebanyakan kita juga sudah sering mendengar. Bahwa kalau tangan kita itu memberi. Tangan kiri. Sembunyi. Iya.
Sebenarnya harusnya begitu. Kalau udah memberi ya sudah jangan minta balasan. Iya, Memang iya, dalam Quran juga diceritakan begitu. Banyak sekali cerita-cerita kalau kita memberikan sesuatu, sedekah dan sebagainya, itu hanya mencari ridha Allah. Namanya mencari ridha Allah itu nanti hasilnya di akhirat. Itu yang dikatakan pahala, dilipatkan pahalanya. Yang itu di dunia namanya amal soleh. Ya. Nah disitulah nanti kita akan dicatat bahwa oh dia benar, oh dia jalanin sedekah benar, oh dia itu memberikan ini benar, oh memang dia tidak mempolitisir. Jangan mempolitisir anak yatim. Nah inilah yang akhirnya doa anak yatim yang sendiri yang tidak dibikin-bikin seperti itu. Inilah yang kita namakan dahsyatnya doa anak yatim. Apalagi kadang semangatnya menyatuin anak yatim itu kadang-kadang di bulan Ramadan saja sampai satu yayasan yatim bingung satu hari beberapa tempat. Sementara di 11 bulan lainnya puasa karena tak pernah ada lagi yang menyantuni. Iya, benar. Ya sampai seperti itu ya. Jadi menyantuni aja sepanjang waktu. Biarkan anak yatimnya mendoakan dengan ikhlas ya Ustaz ya. Alhamdulillah. Terima kasih ilmu baru buat kita semuanya. Enggak lama itu di dalam Quran ada. Kadang-kadang kita lupa bahwa caranya seperti apa. Ya. Kadang dilupain juga. Ada yang ngelupain maksudnya. Udah kita saling mengingatkan ya. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ai Eeng, asal dari Majalengka. Siapa namanya? Siapa namanya? Ai Eeng. Ai, pakai ain ya. Ai. Iya, Eeng. iya Kak Irfan. Ai Eeng. Untung bukan ai yang lain. Kenapa ai Eeng? Iya, jadi begini Pak Ustadz. Keluhan saya udah 1 tahun ini, saya sakit pinggang sebelah kiri, kemudian kaki kiri kesemutan, terus berat, sama lemas. Kalau jalan suka gak seimbang gitu, puyeng. Seimbang gimana? Kayak berat. Oleng gitu? Sebelah ya, kayak oleng gitu. Iya. Kayak gitu, melayang ya. Betul. Sama dadanya sakit, Sebelah kiri juga semuanya? enggak, kalau dada kadang kanan, iya. Fokus. Ya. Sama napasnya juga suka sesak, sama kepala berat sekali sebelah depan sampai ke belakang. Terus lebih parahnya lagi suka ada bisikan-bisikan dari sini sama sini. Bisikannya itu menghina Allah gitu. Ya Allah. Iya, saya sangat merasa terganggu, sangat tersiksa sekali, apalagi kalau pas malam, pas mau tidur itu. Jadi saya harus minum obat tidur dulu, kalau enggak minum, saya kadang suka susah tidurnya gitu. Iya. Gelisah gitu? Gelisah, iya. Itu yang bisikan-bisikan itu tuh setiap waktu atau Iya, setiap waktu Kak Irfan. menghina Allah? Iya, kadang suka bilang kata-kata kasar, saya juga suka takut dosa gitu. Jadi apa yang saya lakukan selama ini, saya takut sia-sia gitu di mata Allah. Betul. Ketika bisikan itu muncul, apa yang dilakukan oleh? Saya suka kadang istighfar atau zikir atau apapun itu. Semakin kenceng atau Iya, hilang akhirnya? tapi iya semakin kenceng. Tapi kalau saya zikir ataupun mengaji ataupun sholat itu kadang suka masih ada kayak gitu Pak Ustadz. Ganggu gitu? Iya. Ya Allah. Jadi malah ke tubuh sayanya kalau misalnya saya berontak malah semakin lemas, semakin sakit. Itu udah lama? Udah setahun. Setahun ini? Iya, Semuanya baru terasa 1 tahun? Iya. Yang sakit Sebelumnya kepala, enggak. kaki, segala Iya. macam itu? Iya. Menjelang 1 tahun itu, maksudnya satu tahun lebih yang lalu itu ada kejadian apa gitu? Ingat? Enggak ada. Saya juga udah ke dokter Kak Irfan. Kata dokter apa? Kata dokter, saya kan udah di ronsen sama di CT scan juga. Betul, takutnya ada apa iya, ya takut gitu. ada kenapa-kenapa. Cuma kata dokternya nggak ada apa-apa, nggak ada kelainan apapun katanya. Gak dikasih Iya. obat apapun juga karena tidak ada apa-apa? Dikasih obat, cuma Penenang tetap itu aja. tadi? Iya, Oh. Udah menikah belum? udah Sudah menikah? Iya. Ada suaminya? ada ikut. Mana suaminya? Coba maju ke depan lagi Mas. Tapi yang merasakan ini hanya Bu Ai saja? Iya. Suaminya enggak? Iya, cuman suami pernah kecelakaan juga, tiba-tiba dari motor gitu, jatuh dari motor, terus Iya. tangannya Assalamualaikum. itu sakit. Coba. Ini keluhan istrinya pernah disampaikan ke siapa nama suaminya? Ari, Ai dan Ari. Ari Ya. dan Ai ya. Ke Kang Ari pernah diceritakan? Pernah diceritakan. Dia jadi waktu itu pertamanya dia lagi cuci piring ya Neng ya. Lagi cuci piring dia tiba-tiba bilang ini sakit. Oh udah gak apa-apa mungkin itu karena kecapean gitu ya. Tapi lama kelamaan tiap hari kayak gitu gitu.
saya langsung apa namanya cek ke dokter ya. Ke dokter pertama ini dulu di scan nggak ada apa-apa. Dia di rongsen ya, di rongsen pinggang di rongsen nggak ada apa-apa, dada juga di rongsen nggak ada apa-apa. Terus kepala di CT scan iya nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa juga. Waktu kemarin hari Rabu saya pastiin lagi. Kemarin persis. Kemarin persis pagi saya rongsen hidungnya takut ada sinus, ternyata gak ada normal. Karena nafasnya tadi katanya sesak juga. Iya nafasnya sesak. Terus itu apa namanya, kita tuh udah ke dokter saraf, bedah saraf, ke THT, udah semua ya. Jadi mengganggu sekali emang ya? Iya. Oke, mengenai bisikan-bisikan itu suka cerita ke Akang? suka cerita. Dia suka cerita, ini gimana Neng sholat itu terasa keganggu. Saya bilang gini, ya usah gini aja Neng, kalau misalkan lagi sholat, tolong suaranya dikencengin aja biar gak kedenger gitu. Si bisikan-bisikan itu teh. Tapi Gak apa-apa. gimana? Udah diikutin? Udah. Tapi cuman, ya ada. iya, iya malah tambah kenceng gitu. Malah tambah kenceng justru. Malah Jadi tambah kuat. bisikannya itu kalau ini berontak, sininya tuh lemes semua. Gitu. Oke. Tadi disebutin kira-kira kemarin kecelakaan apa, ada hubungannya nggak? Oh iya itu pas pertamanya istri sakit parah-parahnya, saya juga itu pas kecelakaan itu. Kecelakaan tiba-tiba pas di lampu merah itu tiba-tiba jatuh aja. Gitu. Lagi diem? Enggak, lagi pas berangkat, pas lagi jalan gitu, lampu merah kan masih lama. Saya punya ancang-ancang tuh kalau berhenti juga nggak apa-apa ya. Tapi ini tiba-tiba jatuh aja gitu. Jatuh ininya sampai ini gak bisa kayak gini nih, ini bisa gini ya. Kalau ini mah gak bisa, tuh gini, masih memar kayak gini. Oh iya. Itu sebelumnya itu waktu saya tuh pernah gak tahu mimpi, gak tahu enggak ya. Dulu tuh pas saya tidur waktu bulan Agustus pas parah-parahnya. Saya pas tidur ada sosok bayangan mau masuk ke saya pas tidur tuh. Pertama Tidur berdua istri, iya. iya. Ini pertama ke tangan, ke kaki, terus saya baca Anas, Al-Falaq, sama ayat kursi. Akhirnya enggak Di dalam masuk mimpi gitu. itu tuh, bacaan itu udah mimpi tuh pas udah bangun? Pas kejadiannya tapi kerasa mimpi tapi kerasa kenyataan Kayak gitu. mimpi, kayak enggak gitu. iya, Ya, terus nggak jadi. Iya pas saya bangun, itu teh bangun saya tuh gitu. Pas lihat tuh istri lagi tidur, katanya Pak Ustadz katanya suruh kalau kayak gitu harus bangunin istri, katanya lagi tidur, sukmanya lagi kemana gitu katanya ya. Terus dibangunin? Bangunin. Enggak dibangunin, malah tidur lagi sayanya lupa. Oh gitu. Oke. Terus pernah ke orang pintar juga. Siapa yang ke orang pintar? Iya, ini disuruh suami. Suami macam apa kamu? Jadi gini, saya tuh udah pusing ya, udah pusing ke dokter, udah ke istilahnya ke medis, Ya, udah ya, betul, ke pijit, udah. Akhirnya inisiatif lah saya, teman-teman suka cerita sharing sama teman. Udah ke ini, udah ke ini, ada yang suruh ngambil air dari 7 muara gitu. Terus bukan 7 muara Ibu, jadi mata air tuh gitu ya. Iya. Diturutin? Enggak, rasanya capek. Riweuh ya Riweuh, namanya. iya. Terus minum air kelapa, tiap hari harus minum air kelapa. Itu yang diikutin. Itu diikutin, karena emang air kelapa kan bagus ya. Karena saking frustasinya Iya, melihat kondisi istri iya, ya, bingung. kasih sayang suami, Iya. malah menjerumuskan. Oh iya gitu. Katanya Ustadz yang ngomong. Silakan Ustadz. Iya Mbak Ai. Ai, ya Mbak Ai. Ai Eng. Mbak Ai. Jadi sebelum kasus ini ada persoalan apa barangkali dengan orang tua sebelum mendengar sesuatu Mbak Ai jengkel sama ibu atau sama bapak atau Orang tua masih ada? Masih ada, ikut juga. Ada juga orang tuanya. Di sebelah sana. Sarimbit ya ikut, orang tua masih ada juga. oh, Ada gitu. Ada pernah ada masalah kejadian dengan apa sama orang tua waktu itu jengkel barangkali yang diem Enggak, mungkin kalau jengkel suka diam aja gitu. Tapi Enggak- pernah enggak di- jengkel? Iya, sebelum masalah ini maksud saya. Pernah jengkel, tapi diam nggak sampai marah, tapi jengkel. Iya. Sebelum kejadian ini, kejadian ini. udah lama juga. Iya udah lama juga. Sebelum kejadian itu Iya. marah yang benar-benar 1 hari 2 hari itu kayaknya nggak selesai walaupun diam itu pernah sama orang tua Iya. sama siapa Ibu, bapak, dua-duanya, Iya dua-duanya. dua-duanya. dua-duanya orang tua bukan Iya. mertua
Orang tua. Iya, Orang tua, yakin Iya. orang tua. iya. Kenapa dua-duanya? Masalah apa? Ingat ya? Suaminya tahu juga. Ingat suaminya? Iya. Ingat ya? Jadi marah diem, jadi sehari, 2 hari, 3 hari itu belum Jadi belum intinya kelar mah rasanya. Ada kesenjangan lah gitu antara ini kan bungsu ya, terus ada kakaknya juga 2 gitu. Banding. Iya, padahal kan orang tua mah semuanya sama aja gitu ya, sama aja cuman kerasa ke apa namanya, mungkin cara penyampaian orang tua ke anaknya tuh beda gitu ya. Intinya mah kan orang tua baik ya, semua Iya, juga baik betul, gitu. betul. Coba Mama, manggil Mama. Mimi. Mimi sama siapa? Sama ibu. Ibu sini. Ini ibunya Teh Ai. Iya. Iya, coba sini. Mangga, punten. Kasihan jalan. Ayo sini, Ibu. Sini. Sini, Bu, sini. Ya, tuh. Pas ini sudah menjadi masalah keluarga gitu karena anaknya tersiksa, suaminya bingung juga harus gimana, kedokteran sudah dijalani. Ini juga pasti menjadi kepikiran juga sama ibunya juga. Ya, Mi, bentar. Emang Teh Ai ini berapa bersaudara? Keempat, Ini yang bungsu, pengais. Pangais bungsu, jadi nomor 3. Gitu, sok deketin tuh. Mantunya baik sekali, Iya. hormat sama Mimi juga ya. Iya. Katanya sempat suatu hari Teh Ai katanya ibu nggak tahu mungkin Ya, agak geremet ya, gitu, ya. kesel gitu. Ibu tahu jangan-jangan. Ya ingat lah gitu. Ingat. Ya. Kan sama anaknya Mhm. keempat ini yang pengais bungsu ini ya kalau ibu marahnya diam aja, enggak ngelawan ini mah enggak. Baik, Baik iya. sekali ya. Iya. Bapak Ustadz. Ya, tapi ternyata katanya memendam Oh, justru ya. ya. Iya. Ustadz kenapa bertanya seperti itu? Karena begini, selama ini kan saya mengamati ya, ada banyak jin yang kelakuannya memang begitu, tapi kalau sudah urusan masalah sholat, masalah sama Allah, jin ini biasanya nggak mau. Kecuali jinnya ini binatang jenisnya. Kalau jin binatang itu kacau, dia hanya teriak-teriak aja biasanya. Nah kalau yang ini jelas sekali dia melawan Allah. Nah kalau yang melawan Allah itu yang saya amati bertahun-tahun itu hanya satu, yaitu Dajjal. Nah, Dajjal ini yang selalu membisikkan yang seperti itu. Anak buahnya tuh. Ya, nah kemudian kenapa mereka itu bisa masuk ke seseorang? Saya meneliti karena ada beberapa unsur. Yang jelas unsur pertama syirik, yang kedua musyrik, yang ketiga melawan orang tua. Ini anak buah Dajjal itu pasti masuk sudah. Yang keempat fasik, yang kelima putus asa. Nah, bisa aja Mbak Ai ini dia melawan orang tua dalam arti marahnya, walaupun marah ini nggak diucapkan, tapi di sini marah, jengkel, tapi nggak diucapin, marah aja berhari-hari. Kemudian ada putus asa, jadi rasa putus asa itu bisa dibedain, bisa kok aku yang disalahin seperti itu. Jadi dan itu nggak selesai dalam waktu sehari 2 hari, itu terus kepikiran. Nah, pada waktu kepikiran itulah Dajjal itu masuk. Ada kesempatan masuk. Ada kesempatan masuk. Jadi orangnya nggak tahu. Nah, pada waktu sholat mulai dia nanti bisik-bisikin sesuatu. Ya Allah. Nah, Dajjal ini dia nggak bisa langsung, tidak bisa langsung, Dajjal ini nggak bisa langsung dia ngomong ke Mbak Ai. Dia numpangin, jadi istilahnya kalau manusia itu kesurupan jin. Nah, lucunya Dajjal ini nyurupin jin, jadi dia nunggangin jin. Jadi jin itu nggak tahu kalau Jadi dia ditunggangin. double. Iya, dia begini bentuknya. Jadi hebatnya Dajjal itu anak buahnya Dajjal itu, jadi jin itu dikuasai dia, kemudian jin ini menguasai Mbak Ain atau siapapun orangnya. Jadi orang kalau sudah suruh bunuh diri kamu, bunuh diri, loncat, tabrakin dirimu, itu Dajjal itu sudah. Dan juga menyekutukan Allah. Iya, melawan menghina Allah. Kalau ada orang baca Quran itu diketawain, apa kamu begini. Di hati itu. Iya, di sini bisa, dia ngomong seperti itu. Iya, Pak. Bener jengkel sama orang tua waktu itu, masih ingat?
Iya dulu udah Ya lama. dulu lah, masa besok. Enggak dulu lah. sering ini mah enggak. Gak sering. Enggak, Iya. ini mah. Pang Bagirna istilahnya mah ya paling baik tapi ya ternyata ngedum mah harusnya di Kalau paling baik kenapa dimarahin Ibu? Iya. ada aja ada Ya ya. ada aja. Namanya juga Yang anak-anak ada ya. aja siapa Ibu? Kan ibunya Ibunya siapa? sakit gula. Siapa Ibu? Diabetes. Ibu. Ibu. ya. Oh ya benar, kalau sakit gula itu biasanya punya sifat satu, merasa pendapatnya paling benar, betul nggak? Yang kedua, kalau nyuruh itu harus, kalau nggak dilakukan marah. Betul begitu? Betul, makanya kena gula. Aduh, yang ngomong betul menantunya. Menantunya ya memang betul. Tapi kalau itu bagus. dilakukan ya nggak akan sembuh-sembuh. Makanya Allah itu maha Keceplosan pandai menantunya. itu di situ. Ya sudah, Mbak Ain, siapa sih Teh Ai, namanya? Teh Ai. 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 Iya. Ai. Siapa namanya? Ai Eng. Ai En. A- Oh, Ai En. Ai Eng. Eng. Ai Eng. Eng. Oh ya ya. Ya sudah Mbak. Ai aja lah ya. Ya 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 takut. ya aja. Takut jeripet betul. saya nanti. Ai ya Ai. Mbak maunya apa? Maunya didoain sama Pak Ustadz mau sehat, mau Ya, sembuh ayo lagi. doa mau makan ayo. Itu doa khusus saya Oh Ustaz. iya, Mama. Pengen sembuh. Oh iya. Ya sudah. Sekarang aminkan doa saya. Ya, Mau? Pak. Ya, bismillah. Mana? Bisa berdiri atau enggak? Enggak apa-apa Mas gitu aja. Ya udah tenanawan. Bentar. Ya. Ini sebelumnya Teh Ai pernah gitu? Maksudnya Iya. suka gitu? Iya suka yang keras-keras teh kemasukan adiknya yang udah meninggal. Yang bungsu. Iya, yang bungsu katanya mau nempel sama tetehnya. Iya, bukan Kata Ustadz. katanya ada adiknya udah meninggal suka masuk. Iya. Bukan adiknya itu mah Ustadz ya. Bukan. Itu mah jin yang Itu jin itu. Bukan adiknya sudah meninggal, sudah, bukan di dunia lagi. Dia hanya jin ngaku-ngaku aja Ibu. iya. Nanti minta apa dilayanin lagi. Biasanya begitu, nggak usah dilayani itu jin Tapi kan nakal udah- itu. Tapi kan udah ketemu sama ibunya ya ngerekot ininya Iya, itu. kerasukannya. Iya, itu kan bisa-bisa. Oh. Tapi ini subhanallah saya terharu ngelihat suaminya Kang Ari terlihat sayang sekali kepada Teh Ai-nya. Wah sayang sekali melebihi sayangnya diri saya sendiri gitu. Oh gitu? Iya. Saya sayang banget sama istri saya. Ya gitu. Allah. Iya. Sampai Harusnya itu jawabannya. Iya saya sayang sekali, melebihi sayang saya pada tetangga saya. Iya, itu mah ya. Kalau itu mah pasti atau Ustaz. Nah kan gitu yang Iya, benar. iya. Harusnya jadi istri langsung, oh senang. Padahal memang benar begitu. Tapi melebihi diri sendiri mah luar biasa. Ya sekarang gimana coba di dada, di perut, di kepala yang biasanya kan penuh rasanya gimana sekarang? Lega Pak Ustadz. Enggak. Iya, Lega? iya, Mudah-mudahan yang Yang bisikan-bisikan lega di tadi. sini lega. iya. Yang tadi rasanya sumpek gitu, apa namanya ya? Berat gitu. Berat ya, sakit. Yang di kepala rasanya juga berat Iya. gitu. Sekarang gimana? Udah mendingan lega. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Aduh, mudah-mudahan nanti tidak kesurupan lagi ya. Iya, iya. Iya. Tadi Kang Ari ngelihat Teh Ai-nya seperti itu khawatir sekali pasti ya. Pasti khawatir sekali ya. Apalagi kalau saya kan kerja malam ya ayah. Kerja malam, piket, dinas gitu. Istri kan suka di rumah sendiri. Kadang suka bilang, ini sakit dadanya gitu. Kadang saya suka Pengen kadang cepet-cepet cepet pulang gitu ya. Kerja tiap hari malam terus. Enggak, jadi Kok pas ke bagian malam. pas bagian malam gitu di shift gitu Iya, iya. kerjanya. Aduh, tapi alhamdulillah ini suaminya sayang sekali. Iya, Pak Ustadz. Gitu. Salim ke suaminya. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf sama ibu dong, walaupun ibunya galak minta maaf aja deh. Iya. Minta maaf Iya, coba. Mimi, jika selama ini Neng punya salah ke Mimi ataupun ke Mama, Neng minta maaf yang sebesar-besarnya. Ikhlas Iya, lillahi ta'ala. ikhlas lillahi ta'ala.
Alhamdulillah. Insya Allah mudah-mudahan dijauhkan dari penyakit-penyakit yang mengganggu, dijauhkan dari bisikan-bisikan yang mengganggu akidah juga ya. Iya. Insya Allah. Tong ke orang pintar lagi Kang. Iya. Sayang pasti sih tapi Siap. lebih sayang imannya jadi luntur ya. Iya. So, doakan juga sama ibu-ibu ya. Ibu-ibu ngeliat suaminya Teh Ai tos kasep udah ganteng baik lagi ya. Aduh. Ngiri. Udah, sakatuh mohon ucapkan salam. Nak. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mimi hatur nuhun, Kang nuhun Kang. Ustaz mangga. Aduh. Senang ya, komplit jadinya informasinya dari Iya. segala arah. Mudah-mudahan efeknya juga bagus. Tadi katanya ada kok yang mengenai yang sudah meninggal katanya suka datang, suka menyurupin. Iya, itulah jin ya emang tugasnya jin. Jin itu kan dibikin api sama seperti setan. Jadi mirip-mirip aja. Kalau jinnya nakal ya sudah mirip aja kayak setan. Jadi nanti nyurupin, kemudian dia minta apa, minta ini, minta itu. Kata ibunya, tapi ketika nyurupin katanya meluk ibu kayak kangen. Itu Emang gayanya bisa-bisanya begitu dia ya. ya. Emang gayanya begitu biar Biar percaya. Biar percaya gitu. Jadi jin itu memang ya begitu kalau jin nakal itu begitu. Mah bohong banget itu. Udah kalau saya mah nggak akan percaya, apalagi kalau orang pintar yang ngomong itu udah. Udah, kita Ya. lanjut saja ya. Oke, kita Oke. lanjut. Saya menuju ke sebelah sini Ibu, saya akan maju ke depan. Silakan. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Lebih keras Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa Ibu? Saya Ati Nurhayati Oh, tadi Ai, ini Ati, ya. Tadi Ari, aduh banyak sekali. Ibu Ati Nurhayati dari mana Bu Ati? dari Blitar. Blitar. Oke, kira orang Sunda, Ati Nurhayati. Kenapa Ibu Ati? Lebih dekat lagi mic-nya. Saya minta doanya. Kenapa? Apa yang dirasa? Saya kalau di rumah nggak betah, kalau di rumah cuma Nggak denger ngurung. Bu saya Bu, mic-nya tolong deketin dong. Jangan nangis dulu, deketin dulu Iya, baru iya, nangis. Kalau di rumah nggak Kalau di rumah betah. nggak betah, kalau di rumah bisa di rumah cuma ngurung. Padahal yang cari kerja, yang bisa kerja cuma saya sekeluarga. Oke. Ibu sudah punya suami, Udah, anak-anak, udah. tapi nggak betah 7. di rumah. Iya, Kalau nggak betah Ibu kemana? nggak tahu. Pokoknya sebel aja sama suami sama anak. Hah? Karena nggak, mungkin karena nggak kerja, dia suruh kerja nggak mau. Siapa yang nggak tapi kerja? Suami kan kena PHK. Lebih dekat Bu ini. Ibu jangan, nah dekat aja. Jadi suami sudah nggak kerja berapa tahun? Sejak 97. Wah udah lama. Tapi saya ya rela Yang aja. kerja justru Ibu. Ya Anak-anak usia berapa aja? udah punya cucu saya, makanya saya takut kalau berantakan rumah tangga saya. Tapi anak-anak bekerja. Anak masih ada yang kecil 2. Hmm. Masih waktunya ujian sekarang. Iya. STM sama MTS. Ya. Kalau Yang- suami kegiatannya apa sehari-hari? Membantu saya, tapi kadang-kadang dia nggak mau Hmm. nurutin saya. Ibu kerja apa kalau boleh tahu maaf? Saya di rumah rias manten. Oh berias manten. Gitu. Terus kalau lagi nggak betah, keluar. Enggak, ngurung aja di rumah. Mengurung di kamar. Terus saya juga sama suami nggak bisa, nggak mau berhubungan jadinya. Nggak mau berhubungan sama suami. Udah Iya. berapa tahun? Ya udah, Dari tahun- yang benar-benar 1 tahun ini. 1 tahun ini. Tapi malah kemarin yang akhir-akhir saya kayak berhubungan, tapi saya lihat nggak ada siapa-siapa, saya jadi takut. Suami nggak ada tapi Kayak berhubungan. berasa Iya. berhubungan. Saya yang takut ini, takut berantakan saya. Oke. Saya nanya yang lain boleh? Boleh. Ibu rias manten ya? Iya. Kalau rias manten ada ritual-ritual nggak sih Bu biasanya kalau mau rias? Enggak, cuma kita puasa aja kalau mau rias. Puasa apa niatnya itu? Ya, biar kita Nggak ada tatak ritual aja. tapi puasa. Ibu Biar- gimana sih? Iya, cuma itu aja lainnya. Cuma enggak, itu ya aja. Cuma doa-doa. Puasa aja. Iya. Biar Kan puasa harus mantannya ada- kelihatan cantik, ganteng gitu. Iya. ya. Sebetulnya
Ya lillahi ta'ala biar kuat aja kan, takut kalau nanti nggak selesai kerjaannya gitu. Itu kata siapa mau rias terus puasa dulu? Mau saya sendiri. Terus kan kalau mau ibadah terus ada niatnya kan? Kayak misal puasa Senin Kamis, Iya. puasa Daud, puasa Ramadan. Kalau ibu itu puasanya niatnya apa? Niatnya biar kuat aja maksudnya. Kalau niatnya yang benarnya gini. Kalau mau rias kan kita disuruh makan, suruh minum. Nah kalau kita puasa kan kita nggak disuruh apa-apa, jadi fokus aja kerjanya. Oh, biar fokus kerjanya nggak disuruh makan suruh minum gitu. Tapi ngemil sama. Oke. Ya,